perkenalkan nama saya Amanda Sitira. Saya berasal dari Universitas Negeri Padang dengan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dengan NIM 210160554. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kalimat efektif. Materi ini akan saya tampilkan dalam berbentuk PowerPoint dengan audio saya sendiri. Tugas ini ialah untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Siti Ainim Luisti, SPD MHum. Baiklah teman-teman semua dan sekalian, selamat menyaksikan. Materi pembelajaran kalimat efektif mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Siti Ainim Luisti, SPD MHum. Materi kalimat efektif dapat dibagi menjadi 3. Bagian yang pertama ada hakikat kalimat efektif, bagian kedua ada ciri-ciri atau persyaratan kalimat efektif, dan bagian ketiga ada penggunaan kalimat efektif. Bagian pertama, hakikat kalimat efektif. Hakikat kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan mudah dipahami oleh pembaca. Kalimat efektif juga dikatakan sebagai kalimat yang benar dan jelas, dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Kalimat efektif haruslah disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang diinginkan penulis atau pembicara. Menurut Rozat 1988, kalimat efektif adalah kalimat yang mampu mewakili gagasan atau pikiran yang disampaikan pengarang sehingga tergambar jelas dalam pikiran pembaca, persis seperti apa yang disampaikannya. Pakar lain yaitu Semi 1989, kalimat efektif adalah kalimat yang harus memenuhi sasaran, mampu menimbulkan pengaruh dan meninggalkan kesan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif merupakan kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun sedemikian rupa untuk mencapai daya informasi dengan tepat dan baik. Bagian kedua yaitu ciri-ciri atau persyaratan kalimat efektif. Menurut Arifin dan S. Amran 2005, terdapat 7 ciri-ciri kalimat efektif, yaitu yang pertama ada kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur ini mengacu kepada keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Menurut Arifin dan Amran 2005, ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai subjek dan predikat. Yang kedua, tidak ada subjek kanda. Yang ketiga, ada beberapa kata penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Contoh kalimatnya, para wisuda kemarin dihadiri oleh Bapak Rektor. Menjadi kalimat efektif yaitu wisuda kemarin dihadiri oleh Bapak Rektor. Maka kata para dihilangkan karena subjek kandangnya sama dengan kata wisuda. Yang kedua, ada kehematan kata. Kehematan kata ini menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk yang lain yang tidak perlu. Caranya, yang pertama, hindari pengulangan subjek. Yang kedua, hindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. Yang ketiga, hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Yang keempat, hindari penjamakan kata yang sudah jamak. Contoh kalimatnya ialah dia amat tampan sekali. Menjadi kalimat efektif yaitu dia tampan sekali. Sinonim antara tampan dan sekali sama, maka dihilangkanlah satu, yaitu menjadi dia tampan sekali. Yang ketiga ada kesejajaran bentuk. Adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat yang dibuat. 4. Ketegasan makna.
adalah menonjolkan ide pokok dalam kalimat. Ciri-cirinya yang pertama ada meletakkan kata yang ingin ditonjolkan di depan kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata secara bertahap. Ketiga, melakukan pengulangan kata. Keempat, melakukan pertentangan atau perbandingan terhadap kata. Yang kelima, menggunakan partikel penegas. Contoh kalimatnya yaitu penyalahgunaan obat keras kian meluas. Kalimat efektifnya menjadi penyalahgunaan narkoba semakin meluas. Maka di sini akan diberikan partikel penegas yaitu dari kian menjadi semakin. 5. Kelogisan kalimat adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh kalimatnya, Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat saya persilakan. Menjadi kalimat efektif, Bapak Kepala Sekolah, saya persilakan untuk naik ke mimbar ceramah. Maka, kata yang dihilangkan yaitu adalah waktu dan tempat. Karena tidak logis, maka diganti dengan saya persilahkan. Keenam, kepaduan makna. Sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contoh kalimatnya yaitu, terima kasih atas kedatangan saudara yang mana telah menghadiri acara ini. Maka dijadikan kalimat efektif yaitu terima kasih atas kedatangan saudara telah menghadiri acara ini. Maka kepaduan maknanya yaitu dihilangkan kata yang mana. 7. Kecermatan. Sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contoh kalimatnya, mahasiswa yang pandai itu. Maka menjadi kalimat efektif, dia adalah mahasiswa yang pandai. Bagian ketiga yaitu ada penggunaan kalimat efektif. Penggunaan kalimat efektif digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Kalimat efektif juga berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan ataupun wartawan. Thank you, terima kasih. Saya dari Amanda Skira 2101654 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan Universitas Negeri Padang. Terima kasih. Sekian dari pemaparan dan penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.